Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa dan rekan saya Ken Ane. Pemirsa, di penghujung akhir pekan, kiranya pas sekali ya kalau kita melihat jauh ke depan bagaimana nanti komposisi kabinet yang nanti akan diperintah oleh Prabowo Gibran. Pemirsa, saat ini partai politik ada yang sudah cukup merasa aman akan mendapatkan jatah menteri di kabinet Prabowo Gibran, tapi ada juga partai politik yang mungkin bisa kita katakan sedikit ketar-ketir ya, apakah dapat jatah menteri atau juga tidak. Komposisi dan jatah menteri kabinet Prabowo Gibran menjadi bahasan kami di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Kalau Ken ada apa? Ya, di Apa Kabar Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar penangkapan dari pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, pemirsa. Apakah usai penangkapan ini juga sudah terungkap apa yang menjadi motif dari pelaku dan adakah keterlibatan pelaku lain dalam peristiwa ini? Kita akan simak bersama dan hadirkan informasinya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam ini. Ya, kita ke informasi yang pertama, di mana Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Surabaya meninjau harga bahan pokok di Pasar Dukuh Kupang. Dalam kunjungannya ke Surabaya, Presiden mengungkap alasan tidak bisa menutup acara PON 21 Aceh, Sumatera Utara karena menghadiri pernikahan putra bakal calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur untuk mengecek harga bahan pokok. Tiba di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Presiden Jokowi disambut ratusan warga dan pedagang. Selain itu, Presiden juga membagikan kaos dan bingkisan kepada warga yang ada di pasar. Dari hasil pantauan harga pasar, Presiden Jokowi menyebut harga kebutuhan pokok di Pasar Dukuh Kupang cukup baik. Bahkan harga beberapa kebutuhan pokok seperti telur dan cabai rawit saat ini mengalami tren penurunan karena pasokan yang melimpah. Usai meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Dukuh Kupang, Presiden Joko Widodo menyatakan tidak bisa menutup acara PON 21 Aceh Sumut karena menghadiri acara pernikahan putra bakal calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Masih di Surabaya, pemirsa, setelah melakukan kunjungan kerja di Pasar Dukuh Kupang, Presiden Joko Widodo langsung menuju ke Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Kedatangan Presiden Jokowi menjadi saksi pernikahan putra bakal calon Gubernur Jawa Timur petahana Khofifah Indar Parawansa, yakni Yusuf Managali Parawansa. Presiden Jokowi Jumat siang tiba di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya didampingi oleh Ibu Negara serta beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tampak Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Mensesnek Pratikno, di mana Jokowi hadir memenuhi undangan bakal calon Gubernur Jawa Timur petahana Khofifah Indar Parawansa yang menikahkan anaknya Yusuf Managali Parawansa. Presiden Jokowi sekaligus menjadi saksi dalam pernikahan putra Khofifah tersebut. Ya, pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diagendakan bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos dalam kunjungan kerjanya ke Manila, Filipina. Menhan Prabowo tiba di Fillmore Air Base, Manila pada Kamis pukul 7 malam waktu setempat. Kedatangan Prabowo langsung disambut dengan upacara jajar kehormatan oleh Komandan Instalasi Udara dan Komando Pengembangan Pangkalan Angkatan Udara Filipina. Kunjungan Prabowo ke Filipina untuk memperkuat kerjasama pertahanan di wilayah Asia Tenggara dan membangun kemitraan strategis antara Indonesia dan Filipina.
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat. Ya, Presiden PKS Ahmad Saifu mengatakan bahwa Rakernas ini akan fokus pada Pilkada 2024 di mana Presiden PKS Ahmad Saifu menargetkan kemenangan nasional 60% pada pemilihan kepala daerah 2024. PKS menyebutkan kemenangan 60% harus dilakukan bersama dengan partai politik koalisi. Kader-kader PKS yang bakal bertarung dalam pilkada baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota, di mana untuk tingkat provinsi kader PKS diusung menjadi calon gubernur ada 4 provinsi, yakni Jawa Barat, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara. PKS pun mengajak kadernya dan rakyat agar mengawal penyelenggaraan pilkada agar berjalan jujur, adil, demokratis, aman, dan damai. Pemirsa, Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menitikkan air mata saat berpamitan dengan jajaran deputi hingga staf Sekretariat Kabinet di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat. Suara Pramono terdengar bergetar saat menutup sambutannya di hadapan pegawai Setkap yang berkumpul di satu ruangan. Dalam 9 tahun kepemimpinannya sebagai Menseskap, Pramono merasa memiliki kedekatan dengan semua jajarannya. Pramono mengaku selama berkarir mulai dari menjadi anggota DPR selama 4 periode hingga kini, ia merasa ikatan paling kuat terjadi saat ia menjabat sebagai Seskap. Pasti melo. Karena 9 tahun saya telah diberi hati saudara-saudara sekalian. Selama saya berkarir, pernah menjadi pimpinan DPR, sekretaris presiden, terpilih menjadi anggota DPR 4 kali. Saya merasa bonding yang paling dalam ketika di sekretariat kabinet. Kenapa itu bisa? Ketika kita membantu presiden sebagai penjaga dapur utama, presiden sebagai kepala pemerintahan ketika sedang terjadi COVID, itu sebenarnya luar biasa. Sebenarnya luar biasa. Kita kerja pagi, siang, malam, bahkan banyak yang work from home, work from everywhere. Kita tetap menyelesaikan persoalan-persoalan dasar yang ada di pemerintahan ini. Itu luar biasa. Dan saya secara khusus berterima kasih kepada itu, karena kerja yang luar biasa. Panitia Seleksi atau Pansel KPK kembali menggelar tes wawancara sesi kedua bagi 10 calon Dewan Pengawas Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat. Sesi ini merupakan hari terakhir seleksi wawancara bagi calon Dewas KPK, di mana Panitia Seleksi Pansel KPK menggelar tes wawancara di mana Dewas KPK ini dilakukan di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Sesi ini merupakan hari terakhir seleksi wawancara bagi calon Dewas KPK. Ada 10 calon Dewas KPK diwawancarai oleh 11 orang panel, terdiri dari 9 pansel KPK dan 2 orang pewawancara tamu. 2 orang pewawancara tamu adalah Wakil Ketua KPK 2015-2019 Laude Muhammad Syarif dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Ningrum Natasha Sirait. Seleksi calon Dewas KPK memasuki babak akhir, ada 20 orang calon dewas yang menjalani tahap seleksi wawancara dan tes kesehatan. Menarik berkaitan dengan soal peran Dewan Pengawas, kompleksitas tugas Dewan Pengawas, dan dinamika Dewan Pengawas dengan pimpinan KPK yang selama ini terjadi. Yang jelas kita ingin terus mengembalikan kepercayaan publik, yang salah satunya dengan revitalisasi peran Dewan Pengawas. Dan juga dilakukan klarifikasi atas rekam jejak khususnya tentang LHKPN ya, kemudian juga berkaitan dengan aliran-aliran dana ya, karena kita memiliki anggota pansel yang berasal dari PPATK sehingga bisa melacak
untuk melakukan tracking terhadap aliran dana. Jadi tadi ini forum-forum untuk sekaligus klarifikasi terhadap apa-apa yang sudah kita lihat. Kita ke informasi lain di mana jasad seorang bocah perempuan dengan kondisi di lakban ditemukan warga di Pantai Muhara, Kecamatan Cihara, Lebak, Banten. Diduga bocah malang tersebut merupakan korban pembunuhan. Di tengah penyelidikan polisi muncul dugaan jasad bocah perempuan itu merupakan APH, warga kota Cilegon, Banten yang hilang 3 hari lalu. Pasalnya ciri-ciri pakaian yang digunakan pada mayat tersebut sama dengan milik anak berinisial APH. Jasad bocah perempuan pertama kali ditemukan oleh Inong, seorang pedagang yang selama 30 tahun berjualan di sekitar Pantai Muhara. Mulanya ia mengira ada plastik yang tersangkut di bebatuan, sampai akhirnya ketika dihampiri rupanya adalah sesosok jasad gadis cilik yang wajahnya tertutup lakban. Kita akan memperbarui informasi penanganan terkini dari penemuan jasad seorang bocah di Cilegon ini pemirsa bersama dengan AKBP Kemas Indranata Negara Kapolres Cilegon. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam Mbak Caca dan Mbak Kenane. Ya, Pak Kapolres, sampai saat ini apakah hasil otopsi dari jasad bocah perempuan ini sudah bisa diketahui hasilnya seperti apa Pak dan juga sudah teridentifikasi? Baik, terima kasih Mbak. Kami laporkan bahwa untuk proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung, khusus untuk Polres Cilegon. Kemudian juga untuk hasil otopsi sudah kita dapati kemarin malam. Ya, jadi di dalam hasil otopsi memang ada tanda-tanda kekerasan, baik luka lebam di wilayah tangan, kemudian di bagian tangan, bagian kaki kanan dan kiri, termasuk di perut dan juga di seputaran wajah, baik di hidung, gigi maupun di wilayah telinga, gitu Mbak. Sudahkah ada keluarga korban yang mungkin sudah datang melihat langsung jasadnya, mengenali apakah ini anak mereka, seperti apa Pak Kapolres? Baik, jadi untuk jasad korban sudah dilihat oleh pihak keluarga, memang identitas yang ditemukan di wilayah Lebak, karena lokus deliktinya di wilayah Lebak kemarin untuk jasad ditemukan di wilayah sana. Sudah dicek oleh keluarga korban dan memang sama Mbak dengan jasad dengan anak dari korban itu sendiri. Oke. Pak Kapolres, apakah juga ada pesan atau komunikasi terakhir yang sempat terjadi antara sang gadis cilik ini dengan pihak keluarga sebelum kemudian keluarga ini melaporkan adanya penculikan atau hilangnya gadis cilik ini? Ya, baik Mbak. Jadi sebelum melaporkan ke kami, ke Polres Cilegon, dari ibu korban, saudara Amelia ini, dia meninggalkan anaknya di kontrakan di wilayah Cilegon Kota untuk memang setiap harinya menjemput suaminya yang bekerja swasta, tidak jauh dari rumah, kurang lebih 10 menit. Meninggalkan anaknya, korban ini, dengan posisi anak tersebut lagi menggambar dan handphone ibunya sendiri ditinggal di kontrakan. Kemudian saat kembali beserta dengan ayah korban, tidak ditemukan anak ini, korban ini tidak ada. Kemudian setelah itu mencari di tetangga dan juga tidak ditemukan. Kemudian baru melapor ke Sentral Pelayanan Kepolisian di SPK di Polres Cilegon. Kemudian langkah kami setelah menerima laporan juga kami mendatangi rumah kontrakan TKP, kemudian juga memeriksa saksi-saksi, dan setelah itu kami menerima informasi di tanggal 19 hari Kamis adanya jasad wanita yang
identik dan identitasnya sama dengan yang dilaporkan oleh ibu korban. Seperti itu. Kemudian kami lakukan pemeriksaan, kami koordinasikan dengan Polres Lebak dan juga di backup oleh Polda, Reskrim Polda Banten. Sampai saat ini masih kita laksanakan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian juga baik terduga yang kami laksanakan pencarian juga masih kami lakukan, dan ada 3 lagi yang hari ini kami lakukan pemeriksaan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih AKBP Kemas Indranata Negara Kapolres Cilegon sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Ya, pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam tentu masih akan menemani Anda dengan perbincangan bersama dengan Caca Anissa. Benar sekali Ken dan juga pemirsa, sesaat lagi mari kita lihat bagaimana nanti komposisi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Pemirsa, siapa partai politik yang dapat jatah menteri terbanyak atau jangan-jangan ada partai politik yang tidak mendapatkan jatah menteri? Pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto hanyalah tinggal menghitung hari. Persiapan untuk menjalankan pemerintahan 5 tahun mendatang terus dilakukan. Salah satunya mempersiapkan pos kementerian dan menteri yang akan menjabat. Tidak sedikit pihak yang berharap dapat bergabung dalam pemerintahan mendatang, termasuk partai politik yang sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus. Namun sayang, hingga saat ini pembagian kursi kabinet masih menunggu prerogatif dari Prabowo sebagai presiden, terutama bagi partai yang masuk di gerbong terakhir koalisi. Partai Nasdem dan PKS menjadi partai yang harap-harap cemas tidak kebagian kursi kabinet. Nasdem melalui ketua umumnya Surya Paloh seakan mengangkat bendera putih dan tidak menuntut kursi di kabinet. Pun demikian dengan PKS yang kemarin hingga 3 hari ke depan menggelar rakernas dan mengundang Prabowo. Alih-alih hadir, Prabowo lebih memilih bertemu Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Kertanegara. Publik pun berpendapat Demokrat lebih gesit mengambil kesempatan untuk masuk dalam kabinet mendatang. Lalu, akankah Nasdem dan PKS dilupakan dan tersingkir dari kabinet mendatang? Ya benar sekali pemirsa, hak prerogatif dari presiden yang nanti akan menentukan siapa-siapa menteri di kabinetnya pemirsa, khusus untuk menteri yang nanti akan menggawangi Indonesia, Prabowo Gibran atau masa pemerintahan Prabowo Gibran hanya ada di kantongnya Pak Prabowo pemirsa. Tapi bolehlah kita membaca dari manuver-manuver yang dilakukan oleh partai politik, pendekatan, komunikasi, kira-kira adakah menteri yang tidak masuk kabinet, adakah partai politik yang tidak masuk kabinet, ataukah ada partai politik yang kemudian dapat jatah menteri terbanyak pemirsa. Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di sini Kang Ujang sudah hadir bersama saya di sini, pengamat politik kita, dan saya mencoba untuk menyapa 2 narasumber saya mewakili 2 partai politik, mulai dari Mas Herzaki Mahendra Putra dari Partai Demokrat dan juga dari Nasdem ada Bang Bestari Barus. Selamat malam, assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Bestari, malam Bang Ujang. Salam Bang. Saya pertama kali ingin ke Kang Ujang terlebih dahulu deh. Dari 2 partai ini, kira-kira bagaimana ini? Dapat jatah menteri nggak Nasdem atau Demokrat? Kalau dapat atau tidak, alasannya apa? Ya kalau saya melihat ya konstruksi koalisi yang dibangun oleh Pak Prabowo adalah koalisi yang gemuk.
Lalu ada catatan lagi apa? Jangan korupsi. Lalu ada lagi catatan yang lain apa? Bahwa akan kebanyakan dari kalangan profesional. Tetapi memang tidak didekotomikan antara profesional dari partai ataupun non partai. Kelihatannya Pak Prabowo akan ngambil orang yang ahli, yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas juga dari orang partai. Kan di partai itu juga ada misalkan ahli tata negara, ahli ekonomi dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu saya meyakini karena koalisinya ini koalisi besar, gemoy lah ya kalau kata kubunya Pak Prabowo, maka kemungkinan besar ini akan terakomodasi. Itu yang disebut teori sebagai power sharing. Nasdem juga dapat. Ya saya meyakini ada. Kenapa? Bagaimanapun ketika misalkan kita punya pengalaman, misalkan PAN yang lalu di tengah jalan masuk juga dapat kursi menteri. Jangan lupa Demokrat juga terakhir gitu ya. Pak AHY juga dapat kursi menteri. Itu karena konsekuensi masuk di tengah jalan. Nah kasusnya memang berbeda. Kalau hari ini kalah ya kan masuk di tengah jalan juga walaupun memang belum pelantikan. Tetapi ini kan kalau saya bicara case-nya mirip, serupa, artinya ketika misalkan Nasdem bergabung di awal walaupun kalah gitu bersama PKS gitu ya. Saya meyakini tetap saja sebagai politik akomodatif akan mendapatkan jatah kursi menteri begitu. Tapi memang paling juga kuantitasnya ya tidak akan sebanyak yang memang berdarah-darah di Kim begitu. Bang Bestari Barus, jadi Nasdem ini masih berharap untuk dapat jatah kursi menteri ya, meskipun memang tidak mendukung dan bukan partai yang berdarah-darah untuk mengantarkan Prabowo Gibran menuju kemenangan. Ya, mungkin pertama yang perlu saya sampaikan begini, bahwa di dalam manifesto Nasional Demokrat kami pernah menuliskan di situ bahwa berdirinya Partai Nasdem ini bukanlah sekedar ingin cawe-cawe di dalam sirkulasi kekuasaan gitu loh. Jadi kami sangat berbahagia ketika Bang Surya pada beberapa kesempatan, apalagi waktu di kongres kami menyampaikan kita bergabung dengan pemenang dalam hal ini adalah Pak Prabowo Gibran, tetapi jangan terlalu dipikirkan itu untuk dapat jabatan apa, menteri kah apa gitu, itu nomor belakang. Yang terakhir kemarin pada pelantikan juga sampaikan bahwa posisi Nasdem ini nggak usah terlalu dipikirkan untuk mendapatkan itu. Dan saya sangat mendukung, saya sangat bahagia ketika Bang Surya justru menyatakan biarkanlah itu diambil oleh partai-partai, kawan-kawan partai politik lain, karena kita sadar sepenuhnya bahwa kita tidaklah yang berdarah-darah dalam memperjuangkan Pak Prabowo Gibran itu terpilih menjadi presiden. Kira-kira itu. Jadi bukan apakah kita berharap abaikan pertanyaan itu karena Nasdem tidak pada posisi itu pada hari ini. Oke, Mas Herzaki boleh dong ditanggapi, meskipun memang legowo juga ya Nasdem mau dapat nggak dapat, ini tergantung dari Pak Prabowo. Tapi ada statement juga di sini yang perlu digarisbawahi dari Kang Ujang bahwa Pak Prabowo ini akan mengakomodasi, bersifat akomodatif begitu ya untuk partai-partai politik meskipun memang dari awal tidak berdarah-darah. Tapi nggak adil dong ya dengan partai memang sudah berusaha sejak awal, Mas Herzaki. Ini. Begini Pak, memang Demokrat adalah bagian tidak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Pak Prabowo di Pilpres kemarin. Nah, tapi kami juga posisinya sampai dengan hari ini, Mas AHY dalam berbagai kesempatan juga menyampaikan, ya, kalau kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Baik misalnya katakanlah berbicara mengenai formasi kabinet, lalu siapa yang akan ada di dalam kabinet, termasuk misalnya kader-kader kami. Ya, kami memang banyak diskusi ya dengan beliau, sering diminta masukan, misalnya ketua umum kami dalam berbagai kesempatan, tetapi itu semua lebih kepada dalam konteks bagaimana kita mengatasi tantangan dan permasalahan yang hari ini kita hadapi. Ada tantangan geostrategis, ada tantangan geopolitik. Lalu kemudian misalnya tadi teman-teman Nasdem misalnya, ataupun ada teman-teman yang sebelumnya tidak berjuang bersama di Pilpres. Lalu nggak adil atau apa, enggak lah. Nggak ada konteks seperti itu kalau kami lihat. Yang kami lihat ini kan demi bangsa ya. Pak Prabowo ingin apa yang menjadi gagasan besar beliau, apa yang menjadi visi misi program kerja beliau, itu ke depan bisa benar-benar terwujud. Ini kan janji kampanye Pak Prabowo, juga janji kampanye kami nih, Demokrat ya ketika Pilpres kemarin. Tentunya katakanlah Pak Prabowo menginginkan agar teman-teman misalnya yang kemarin tidak bersama di Pilpres lagi pasca Pilpres, ayo kita sama-sama. Dan ternyata dengan besar hati sesama
partai politik yang di parlemen, misalnya teman-teman Nasdem, teman-teman PKB, dan misalnya teman-teman PKS juga bergabung, kami sangat menyambut baik. Karena bagi kami hari ini tidak lagi, oh ini pendukung Pilpres, oh ini bukan pendukung Pilpres, bukan. Tetapi bagaimana permasalahan yang hari ini kita hadapi bisa kita selesaikan bersama. Ini semua kan hak prerogatif Pak Prabowo selaku Presiden terpilih. Dan Demokrat punya semangat, punya komitmen, ya seperti yang disampaikan Pak SBY kemarin, ya ketika bertemu Pak Prabowo, bahwa kita siap mengawal, berjuang bersama Pak Prabowo agar selama 5 tahun ini benar-benar bisa mewujudkan apa yang telah menjadi visi misi, program kerja dan gagasan-gagasan besar Pak Prabowo. Nah ini yang menjadi komitmen. Jadi baik Demokrat sendiri, lalu kemudian ketum kami menyampaikan, dan bahkan sosok Pak SBY ini seorang guru bangsa, seorang negarawan ya, yang memang Demokrat juga, tetapi beliau kemarin banyak datang hadir sebagai konteks sebagai presiden ke-6 ya, yang diminta masukan oleh Pak Prabowo untuk berdiskusi mengenai tantangan hari ini dan ke depan dan bagaimana sebaiknya langkah-langkah yang ditempuh gitu. Jadi agak berbeda memang konteksnya gitu. Nah, tapi kira-kira begitu yang bisa kami sampaikan di awal. Demokrat meyakini langkah Pak Prabowo adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dan kami welcome kepada siapapun karena itu haknya Pak Prabowo dan kami percaya dengan Pak Prabowo gitu. Oke, nanti sesaat lagi pemirsa kita juga akan tanya kepada PKS. Nah kalau misalnya Nasdem sudah logowo, bahkan Partai Demokrat juga ya sudahlah terserah dari Pak Prabowo, tapi sudah melakukan aksi juga ya dengan Pak SBY bertemu dengan Pak Prabowo kemarin. Lantas bagaimana dengan PKS? Masihkah berharap untuk mendapatkan jatah menteri? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Hanya menegaskan kembali sikap Partai Nasdem, yaitu semuanya penghormatan dan penghargaan pada hak prerogatif Presiden untuk mengatur lalu lintas, komposisi, nomenklatur, bahkan penempatan daripada persons di dalam kabinet dengan latar belakang apapun itu, dalam berbagai komposisi apapun yang dirasakan itu tepat, nah kita hormati itu yang pertama. Kedua, apakah sudah ada bicara-bicara? Ya, sudah lebih dari 1 kali bicara. Kalau memang komunikasi dengan saya selaku Ketua Umum Partai Nasdem itu sudah lebih paling tidak mungkin 2-3 kali saja. Bicara berapa jatah kursi? Jawaban yang jujur, saya mengutarakan pada Pak Prabowo, Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh polisi kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar Partai Nasdem untuk masuk di kabinet. Artinya Nasdem bukan prioritas. Itu yang saya harapkan. Nah, mungkin pertanyaan kenapa? Sekali lagi, kami bisa merasakan betapa terhormatnya posisi menjadi salah satu pembantu presiden, apapun itu nomenklaturnya di dalam kabinet. Tapi juga tidak kalah terhormat untuk memberikan kesempatan kepada saudara kita dari institusi partai politik lain. Yaitu jawaban diplomatis dari Pak Surya Paloh pemirsa, di mana memposisikan Partai Nasdem itu tidak terlalu berharap, tapi kalau misalnya diberikan jatah menteri ya mungkin alhamdulillah seperti itu. Bang Mardhani saat ini sudah bersama dengan saya. Nah bagaimana dengan PKS? Masihkah ada harapan? Pak Prabowo nggak datang kemarin diundang acara. Gimana itu Bang Mardhani? Yang pertama tentu yang harus diletakkan baik Pak Prabowo dan Parpol harus betul-betul melihat tantangan ke depan ya. Kita ini udah kelamaan middle income trap countries ya. Kejebak di kelas menengah. Zaman Pak Harto 4.000 US dollar, sekarang 4.000 juga. 4.500 lah ya. Iklimnya kita luar biasa, dulu namanya Kamboja, Laos, belum jadi kompetitor kita untuk menjadi tujuan investasi, sekarang jadi tujuan. Nah sementara bencana karena tadi climate change makin tinggi. Ngomongnya muter-muter, enggak, artinya betul-betul menghargai ketika Pak Prabowo bilang mau membangun Zanken kabinet ya, karena kalau bahasanya kalau Nabi bilang kalau pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya fantazirus sa'ah, tunggu saat kehancuran. Dan PKS tetap pesan sama Pak Prabowo, pilih ahlinya.
Kalau dari parpol ada, monggo. Kalau dari non parpol ada, monggo. Karena terbukti 10 tahun Pak Jokowi itu pilar Bu Sri Mulyani, Bu Retno, Pak Basuki, mungkin Budi Gunawan Sadikin, dan orang-orang yang profesional. Dan tapi jangan dibenturkan profesional sama parpol. Mestinya dua-duanya bisa berkolaborasi karena tantangannya berat. Jadi haknya serahkan kepada Pak Prabowo. Oke, boleh ditanggapi di sini Kang Ujang. Oke lah, ini jawabannya semuanya tak ada celah untuk saya cari kesalahan dari jawaban tersebut. Semuanya diplomatis, legowo, dan tidak terlalu memaksa. Mungkin analisis dari Kang Ujang, apa sih untungnya dari Pak Prabowo memberikan jatah kursi menteri untuk PKS dan juga Nasdem? Kalau Partai Demokrat ya sudah jelas, ini mendukung ya, seperti apa? Ya kita lihat Mbak Caca ya, peta konstruksi politiknya. Di parlemen, Kim itu kurang dari 50%, Bang Mardhani. Artinya mereka yang bergabung di awal itu kan ketika PKS belum masuk, ketika PKB dan Nasdem belum masuk itu 50. Maka demi untuk menjaga stabilitas politik baik dalam konteks di parlemen ya, maka ya tadi penambahan koalisi memasukkan Nasdem, PKS dan PKB itu menjadi sebuah keharusan, keniscayaan. Maka ketika misalkan program kampanye, janji-janji, visi misi akan diimplementasikan, maka butuh ketuk palu dari parlemen itu. Oleh karena itu kalau komposisinya hanya mengandalkan Kim gitu ya, lalu tidak diberikan jatah menteri kepada yang kalah itu, katakanlah di Pilpres tanda petik ya Bang Mardhani, mohon maaf. Maka ini kan menjadi rawan. Oleh karena itu titik temunya ya adalah satu koalisi yang kalah dengan yang menang, kombinasi kekuatan yang menang dengan yang kalah, maka untuk mengamankan di parlemen. Oleh karena itu ini berimpak kepada eksekutif. Eksekutif pasti akan mendapatkan jatah menteri. Ini itu yang saya analisa karena kebutuhannya sama gitu. Yang kalah maupun yang menang sama-sama butuh dalam konteks untuk menjaga kestabilan pemerintahan ke depan. Mas Herzaki sepakat atau mungkin jangan-jangan ada tidak sepakat mengingat bahwa kalau nanti Nasdem dan PKS diberikan jatah menteri, membuat solid nggak di parlemen? Kadang beda juga ya, dapat jatah menteri, di DPR juga dikritik habis-habisan. Ini seperti apa Mas Herzaki? Ya, kalau kami meyakini hari ini ya komitmen kebersamaan itu kan dimulai dari awal begitu ya. Jadi jika misalnya katakanlah Pak Prabowo percaya dengan teman-teman Nasdem, teman-teman PKS, ya kami Demokrat tentu juga percaya begitu. Karena bagaimanapun hari ini presiden terpilih adalah Pak Prabowo. Nama yang dipertaruhkan 5 tahun ke depan ini adalah nama Pak Prabowo karena beliaulah yang mendapatkan mandat dari rakyat. Kami Demokrat adalah salah satu partai pengusungnya. Dan komitmen kami kepada beliau ketika 17 September 2023 lalu ya, kami siap mengawal dan mempercayai setiap langkah politik yang beliau ambil. Karena bagaimanapun memang beliau dalam mengambil keputusan apapun seringkali mengajak berdiskusi kami gitu ya, dan juga partai koalisi Indonesia Maju lainnya gitu. Nah sehingga kami sangat percaya nih dengan beliau. Langkah-langkahnya kita juga sudah diskusikan secara mendalam, komunikasinya sangat baik. Dan lagi-lagi hari ini tidak ada ruang untuk perasaan pribadi dalam politik, itu selalu beliau tegaskan. Yang paling penting bagaimana bangsa ini bisa maju ke depan. Nah ini yang menjadi penting. Dan kami mengapresiasi betul teman-teman Nasdem, teman-teman PKS yang katakanlah misalnya diajak Pak Prabowo dan kemudian berkenan bergabung bersama di pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ini merupakan satu langkah yang sangat baik buat bangsa ini sebenarnya. Karena hari ini keinginan kami sama dengan keinginan Pak Prabowo. Sejak hari pertama kabinet, tanggal 21 Oktober nanti katanya habis dilantik oleh Menteri, kita ingin gaspol agar ada akselerasi atas apa yang sudah dicapai hari ini dengan baik, sehingga bisa semakin baik dalam 5 tahun ke depan. Apalagi tadi Bang Mardhani juga sudah menyampaikan, Mas Bang Bestari, mengenai tantangan hari ini, ya begitu banyak, begitu kompleks, tentu kekompakan, kesulitan, ini menjadi penting bagi kita untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan ini, gitu. Baik, Bang Bestari Barus boleh dijawab, kalau didapat nanti jatah menteri, yakin solid atau tidak? Apa jangan-jangan 5 tahun ke depan pecah kongsi lagi, beda dukungan lagi, bagaimana? Begini loh, Caca, bahwa apa yang disampaikan Bang Surya Paloh itu jangan dianggap juga sebagai hal yang ini argumentatif lah, apalah gitu. Itu serius betul disampaikan itu, bahwa posisi kita hari ini adalah mendukung Pak Prabowo, iya, tapi enggak dengan cawe-cawe untuk mendapatkan menteri atau segala macam. Masih banyak jalan-jalan lain yang bisa kita kerjasamakan dengan presiden terpilih nantinya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Banyak sekali orang bertelepon kepada saya dari seluruh Indonesia ini bertanya tentang bagaimana posisi Nasdem.
saya menjawab itu terutama satu orang itu dari Papua sana, si Aher namanya, setiap hari bertanya. Saya sampaikan bahwa sikap Nasdem mendukung, tetapi juga ingin mengedukasi masyarakat bahwa mendukung itu bukan selalu harus mendapatkan upah berupa jabatan menteri kah dan sebagainya. Kita serahkan semuanya kepada Pak Prabowo. Yakinlah Pak Prabowo ini politisi senior dan beliau cukup matang untuk melihat orang siapa yang akan dijadikan apa dan diberikan peran apa ke depan. Mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Saya kira itu saja. Oke. Kalau dari PKS bagaimana? Kalau nanti dapat jatah menteri kan luar biasa, nggak dukung dapat jatah menteri. Loyal nggak nanti para kader-kader PKS di DPR? Atau mungkin kritik aja lah, nggak apa-apa, beda urusan menteri. Kalau DPR kan memang fungsi controllingnya ada, Cak. Oke. Jadi sesuai dengan koridornya, anggota DPR tuh nggak boleh Pak turut, ya, karena apa yang dari eksekutif harus di-exercise. Fit in tidak dengan kondisi masyarakat. Jadi, tetapi kalau kebijakan umumnya memang kalau PKS masuk ya harus mendukung. Nah, tetapi apakah dapat menteri atau tidak buat kami lagi-lagi bukan Prabowo-nya, bukan menterinya, bukan parpolnya, tapi rakyatnya. Karena ini kayak sekarang ini kan kemarin udah disahkan ya, Cak ya, APBN 2025. Tapi beberapa mengomentari minim stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Padahal problem besar kita sekarang, dulu 1% pertumbuhan ekonomi zaman Soeharto bisa menyerap 350 sampai 400 ribu. Sekarang dengan era digital 1% itu paling 100 sampai 150 ribu. Kalau 5% maksimal 600 ribu. Padahal angkatan tenaga kerja bisa 1,2 juta. Maksudnya oke bisa ke UMKM, Cak, tapi UMKM 20 tahun yang lalu, Cak, warteg, sekarang warteg juga. Tapi kalau di industri, di manufaktur, di sesuatu yang ada unsur teknologinya, dia akan growing up. Ketika dia growing up, dia akan jadi lokomotif yang narik pekerja, akhirnya maju bangsa ini. Itu yang paling utama dan paling usulnya. Balik lagi, baik kalau Pak Prabowo dari sekarang mulai ada kontestasi tuh. Kalau saya dari awal nanya tuh, Jak, siapa Menteri Keuangan? Siapa Menteri Pendidikan? Karena itu nanti yang menjadi message ke pasar, wah ini pemerintahan memang keren gitu. Bang Mardhani bicara message ini ya, sebenarnya kan apa sih alasan? Sudah menyampaikan sinyal-sinyal itu. Iya, betul. Bang Mardhani sudah menyampaikan sinyal-sinyal itu. Pesan. Bang Mardhani bicara tentang message, sebenarnya apa sih alasan Pak Prabowo nggak datang ke acara ini? Undang loh, sebuah kehormatan. Kalau nggak akur lagi atau bagaimana? Alasannya acara kenegaraan. Ya monggo, negara itu jauh lebih utama ketimbang parpol. Ketemu Pak SBY, bukan acara kenegaraan. Ketemu Pak SBY mau, ke acara besar PKS nggak mau gitu. Ya mungkin Pak SBY ada pesan yang mau disampaikan. Kita selalu husnuzon, sangka baik. Berat bebannya Pak Prabowo loh, berat loh. Kita 10 tahun bareng Pak Prabowo tahulah gitu. Jadi kalau Pak Prabowo suka bilang PKS itu bukan sekutu. Segajah, karena kutu kecil, gajah gede. Tetapi dulu kan, sekarang berubah. Ya intinya adalah harus sukses, karena kalau tidak sukses kita terlalu berat resikonya kalau balik lagi ke era di mana stabilitas tidak terjaga, pertumbuhan ekonomi tidak berkembang. Kang Ujang, dengan tidak datangnya Pak Prabowo di acara PKS tapi bertemu dengan Pak SBY, ini menjadi sinyalmen apa? Ini agak berat ya, tapi saya melihatnya begini, Pak. Sampaikan aja. Tapi begini, tetap saya percaya gitu bahwa ketika PKS berkoalisi, kita tahu juga bahwa Kim membuka diri calon wakil gubernur dari PKS ya kan diakomodasi. Itu juga menjadi sebuah kepentingan yang sama antara PKS dengan Pak Prabowo. Kenapa mungkin ya tidak hadir? Ya tentu Pak Prabowo punya alasan. Saya tidak tahu alasannya. Yang jelas saya percaya kalau dalam konteks pembuatan konstruksi kabinet, saya meyakini PKS punya jatah dan punya hak ya ketika memang berkoalisi. Karena kan kita lihat kalau kita bicara soal, kalau saya selalu mengatakan ke teman-teman media gitu bahwa kalau berkoalisi ya dapat jatah kursi menteri. Tetapi memang yang harus kita tekankan adalah bagaimana Pak Prabowo membangun postur kabinet yang betul-betul tadi kata Bang Mardhani, zakon kabinet itu walaupun dari partai cari yang ahli,
katakanlah dari ilmuwan ya cari betul-betul yang ahli. Kalaupun dari loyalis Pak Prabowo memang tim suksesnya cari juga yang ahli. Nah, kombinasi ini sebenarnya yang menurut hemat saya bagus untuk kepentingan pemerintahan ke depan. Nah, ini indikasi yang baik PKS misalkan Nasdem dengan tadi Demokrat yang memang sudah mengatakan kompak bersama-sama, ya satu frekuensi bahwa ingin membangun pemerintahan yang kuat, yang sehat, sehingga kita ingin menyaksikan Indonesia baru gitu, Indonesia yang betul-betul diperhitungkan ya, bukan hanya di level Asia Tenggara tapi di level dunia. Ini yang kita inginkan gitu. Nah, Pak Prabowo kita tahu bisa berapa bahasa, lalu hubungan luar negeri juga luar biasa, ekonomi juga paham gitu, politiknya juga sudah jatuh bangun ketika mencalonkan diri 4 kali baru jadi gitu ya. Oleh karena itu saya meyakini Pak Prabowo punya konsep terkait dengan format kabinet yang memang dibutuhkan oleh Pak Prabowo begitu. Oke, pemirsa, kalau Anda lihat ini di belakang saya ini saya ada wall gambar Pak Prabowo, di belakangnya banyak partai-partai yang nanti harusnya akan dapat jatah menteri, harapannya adil. Antara PKS, Nasdem, dan Demokrat ini adalah partai politik yang mungkin secara dekat ya, mereka punya komunikasi yang cukup baik. Tapi kalau urusannya adalah mengamankan kursi menteri, telikung menelikung ini sudah hal yang biasa pemirsa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam demi amankan kursi menteri. Mas Herzaki, ada masalah apa Partai Demokrat dengan PKS? Jelas-jelas punya agenda ini PKS, malah datang PSBY. Kan nggak jadi datang ini Pak Prabowo ke acara PKS, Mas Herzaki. Pak SBY ini kan diundang ya gitu ya. Justru menurut kami apa yang terjadi kemarin itu, pertemuan dua tokoh bangsa ini merupakan contoh komunikasi politik yang sangat baik. Bagaimana Pak SBY ini kan senior ya, lalu kemudian Pak SBY ini kan sudah menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Nah, tetapi bagaimana dengan kebesaran Pak SBY ketika ada berdiskusi, bertemu, bersilaturahmi, Pak SBY bilang ya saya aja yang datang. Loh, kenapa kata Pak Prabowo? Ya kan sekarang pemimpin saya namanya Pak Prabowo. Presiden kita kan Pak Prabowo nih 20 Oktober 2024. Justru ini kan suatu contoh yang sangat baik bagaimana kita bisa menempatkan diri dengan tepat. Bagaimana Pak SBY sebagai negarawan, sebagai tokoh bangsa, beliau presiden, beliau senior, ya, maksudnya presiden lebih senior ya, karena kan ke-6. Lalu kemudian di pendidikan juga lebih senior, ya. Nah, tetapi beliau kemudian hari ini menyadari dan tahu, ya, bagaimana hari ini pemimpinnya nanti 20 Oktober 2024 adalah Pak Prabowo sebagai presiden ke-8, sehingga beliau memilih untuk ya udah gantian saya lah yang datang. Kadang-kadang kan Pak Prabowo suka datang ini ke CKS gitu ya, atau bertemu di tempat lain. Tetapi hari ini Pak SBY bilang saya yang datang gitu. Nah, ini kan menunjukkan adab, bagaimana kedua sahabat ini menunjukkan bukan hanya persahabatan tapi juga adab. Tahu diri lah gitu ya, maksudnya mungkin seseorang dulu junior kita, dulu siapa waktu kita memimpin, tetapi hari ini kita mesti menghormati, hari ini pemimpinnya adalah Pak Prabowo untuk 20 Oktober 2024 sampai dengan 2029. Ya tentu kalau misalnya agenda dengan teman-teman PKS, ya itu pengaturannya di Pak Prabowo dan teman-teman PKS. Kami juga kurang memahami dan mengetahui mengenai hal itu. Yang pasti konteksnya Pak Prabowo ngajak bertemu, ada beberapa hal yang ingin beliau diskusikan, ya Pak SBY bilang pas waktu yang bisa bertemu adalah ini, ya momennya pas, ya beliau datang dan hadir begitu. Oke. Bang Bestari Barus, ini gencar juga ya Pak SBY bertemu dengan Pak Prabowo ya. Sementara Pak Surya Paloh ini juga sudah 3 kali bertemu dengan Pak Prabowo, tapi belum juga bisa dipastikan dapat menteri ya, begitu kah? Lah, masa pertemuan 2 tokoh urusannya cuma menteri aja, macam nggak ada urusan lain yang lebih penting. Pastilah ada urusan lain yang lebih penting daripada sekedar urusan menteri lah inilah. Bagi yang memang urusannya itu belum selesai, silakan aja. Nasdem dengan Pak Prabowo sudah selesai, gitu loh. Artinya kita menyerahkan semuanya kepada Pak Prabowo, dan kalaupun misalnya kita sebagai orang yang diajak bersama kemudian nggak dapat pun, belakang-belakang aja pikir itu, nggak usah. Kita ingin memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat. Bergabung bukan berarti cawe-cawe.
Saya kira itu. Oke. Nah, Bang Mardhani, yang ketemu Saya berkali-kali. tepuk tangan dulu dong, keren. Iya. Positif ya, formalitasnya begitu. Tapi nggak tahu di balik layar ya. Yang bertemu sering aja belum tentu dapat kursi menteri. Apalagi yang belum bertemu ini bagaimana, Bang Mardhani? Tapi sekurang-kurangnya Bung Mardhani telah memberikan isyarat tadi ya. Iya. Dua gitu ya tadi bagaimana? Bang Mardhani. Ya. Ya, lagi-lagi yang pertama semua akan indah pada waktunya. Man sobaro zafiro, siapa sabar dia akan menang. Dan saya setuju sama Zaki. Pak SBY ketemu Pak Prabowo tuh message-nya bagus sekali. Dua pemimpin bangsa, yang satu punya pengalaman, yang satu punya perjuangan dan akan menjabat, monggo, bagus. Buat PKS, yang penting rukun dan harmonis kita saja belum tentu mampu compete dengan teman-teman yang lain. Saya lagi baca bukunya Lee Kuan Yew ya. Lee Kuan Yew itu the man with the big ideas itu. Itu betul-betul mikirin gimana nih Singapura, the red dot, kita jauh lebih gede, jauh lebih besar. Ya, 280 juta pulau. Caca bilang, kok begini? Emang bener begini, Cak. Berat gitu loh. Nah, kalau mau kompetisi aja boleh, tapi how low can you go? Kita berantem terus, demokrasi terus, tapi pendapatan kita mentok. Akhirnya perut, akhirnya demokrasinya jadi prosedural, nggak substansial. Kita pengen ayo, angkatan kerja kita naik. Universitas kita betul-betul mampu untuk membuat inovasi. Makin banyak orang kayak produk kayak Samsung Spill kita punya segala macam, dan itu kumpul semuanya juga belum tentu sukses gitu loh. Nah, sehingga yang dibilang teman-teman benar. Sekarang nih serahkan berapa Pak Prabowo, monggo Pak Prabowo lakukan yang terbaik, kita akan dukung itu. Oke, Bang Mardhani serahkan kepada Pak Prabowo. Tapi kalau PKS nggak dapat jatah kursi menteri begitu, untuk apa masuk kabinet? Mau ngapain? Kan ada banyak yang harus bisa dikerjakan. Menteri hanya satu aspek. Aspek yang lain masih banyak. Misal, menterinya tidak dapat, tapi kebijakan kita bisa dapat. Misal, posisi tidak dapat, tapi kepentingan umat Islam, karena PKS Partai Islam, bisa diwadahi. Misal, urusan haji yang masih problem, kita masuk, bisa kita bereskan. Urusan pendidikan yang mungkin minta maaf jalan di tempat dengan 20%, bisa. Itu aja udah kontribusi besar, Caca. Masuk akal nggak untuk Kang Ujang? Atau mungkin pada akhirnya ya kalau nggak dapat kursi menteri, ya balik arah lagi ya posisi ya? Bagaimana Kang Ujang? Saya rasa gini, PKS sudah lama ya menjadi oposisi. Dan Presiden PKS sendiri mengatakan ajak-ajakan. Sekarang sudah diajak. Nah, ketika sudah diajak, saya yakin. Saya punya keyakinan akan masuk. Persoalannya adalah kuantitinya. Berapa? Ini yang mungkin dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Mungkin yang berdarah-darah lebih banyak. Tapi yang masuk belakangan yang mungkin lebih kecil. Saya rasa itu akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Saya yakin ya, tadi semangatnya sama. Jadi yang katakanlah di Pilpres yang menang dengan yang tadi yang baru bergabung, katakanlah ini akan semangat yang sama untuk membangun Indonesia, itu yang terpenting. Tapi persoalannya memang tadi keran undang-undangnya sudah direvisi kan, lalu format kabinetnya juga akan gemuk. Nah, dalam konteks mengisi dari kabinet yang gemuk ini pasti akan ada power sharing, akan ada akomodasi kepentingan. Tetapi yang menjadi catatan saya yang bagusnya dari Pak Prabowo dan catatan saya, ya tadi ingin mengisi kabinet-kabinet itu dengan orang-orang yang ahli. Nah, kita sepakat dengan Bang Mardhani, kita ini tidak punya inovasi yang luar biasa. Misalkan Amerika punya Google, kita belum punya, Bang. Oleh karena itu kita perlu pikirkan bahwa ada lompatan-lompatan yang besar yang harus diisi oleh orang-orang yang hebat ya di kabinet nanti. Saya percaya itu nanti Pak Prabowo untuk membuat skema yang mengkalkulasikan bahwa orang-orang ahli ada di situ. Karena kalau kita tidak melakukan percepatan pembangunan, mohon maaf kita akan tertinggal jauh dengan negara lain. Gitu. Kalau Bang Bestari Baru sepakat nggak dengan tadi sebelumnya Bang Mardhani mengatakan bahwa dapat atau tidak dapat kursi menteri tetap bersama dengan pemerintahan Prabowo Gibran, atau jangan-jangan realistis aja lah ya oposisi saja kalau nggak dapat kursi menteri, Bang Barus? Saya kira begini ya, sikap satu institusi itu haruslah dia firm gitu. Kalau dari awal sudah mengatakan gabung itu artinya mendukung pemerintahan yang baru yang terpilih, ya dukunglah. Dapat atau nggak dapat itu sebetulnya bukan sesuatu yang luar biasa yang harus
bahas gitu. Tapi komitmennya, jangan sampai kehilangan komitmen bahwa kita harus bersama-sama menata bangsa ke depan. Kan begitu tuh yang ditawarkan Pak Prabowo juga kan, yuk kita sudah selesai kompetisi, yuk kita sama-sama. Sama-sama itu bukan berarti harus dapat menteri, harus begini, harus begitu, tidak. Sama-sama aja berpandangan bahwa ke depan kita harus lebih baik. Saya kira itu. Oke, Mas Herzaki, ada yang bisa ditambahkan tidak bahwa partai politik ini tidak pragmatis atau mungkin mereka akan bersikap realistis juga kalau tidak dapat kursi menteri, baik PKS dan juga Nasdem, bisa jadi berkurang nih partai politik yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran? Ya begini Pak, ya Ketua Umum kami Mas Ahaye dalam beberapa kesempatan lalu menyampaikan ya kesamaan visi kami yang begitu dekat dengan Pak Prabowo karena apa? Melihat Pak Prabowo itu sebagai salah satu true leader atau statesman. Bagaimana yang dipikirkan dan dipersiapkan Pak Prabowo hari ini adalah generasi ke depan. Tidak berbicara mengenai next election. Nah inilah yang membuat kami meyakini setiap langkah yang beliau ambil pastilah yang terbaik untuk bangsa. Termasuk tadi mengajak teman-teman yang sebelumnya tidak bersama ketika Pilpres, ayo kita bergabung gitu ya. Dan kami meyakini ya, kenapa? Karena setiap parpol yang hari ini katakanlah ada di parlemen maupun yang tidak di parlemen pasti punya putra-putri terbaik. Ya, hari ini kita punya nih Pak, banyak sekali menurut kami dari berbagai partai yang profesional, yang punya rekam jejak yang luar biasa, yang punya integritas, dan kami meyakini juga punya loyalitas ke depannya dalam 5 tahun ke depan untuk sama-sama membangun bangsa ini. Kita bicara mengenai gizi buruk, ada nutrisi ya, perbaikan nutrisi dari makan bergizi baik yang sedang dan akan diproses untuk diperjuangkan sama 5 tahun ke depan. Lalu berbicara mengenai pendidikan, ini kan investasi yang dalam 5 tahun ya, tidak akan langsung kelihatan hasilnya gitu. Ini butuh katakanlah 5, 10, 20 tahun ke depan baru kelihatan, baru bisa direguk hasilnya. Tetapi kalau tidak dimulai, ya nggak akan bisa terjadi. Tapi itulah luar biasanya Pak Prabowo hari ini, bagaimana beliau berpikir mengenai generasi mendatang. Bagaimana kita mempersiapkan generasi mendatang ini sepaham sejalan dengan apa Mas Ahaye, Ketua Umum kami Demokrat, komitmennya. Kader-kader Demokrat Pak di seluruh Indonesia sudah punya komitmen bersama dengan Ketua Umum. Dimanapun kami mendapatkan tugas dan tanggung jawab, kami akan amankan dan kawal betul pemerintahan ini. Jadi tidak mesti tadi sama kayak Bang Bestari, sama kayak Bang Pak Mardhani, bahwa wah harus di kabinet berapa atau apa, enggak, banyak Pak. Ya banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dalam konteks kebijakan tadi, dalam konteks aspirasi konstituen, simpatisan. Nah itu kan bisa, dan yang paling penting gagasan-gagasan besar tadi untuk mempersiapkan generasi penerus kita. Ingat Mbak, kita ada middle income trap ya menjadi isu hari ini. Lalu kemudian kita juga ada yang namanya SDGs 2030, ada Sustainable Development Goals yang ingin kita capai 2030 sehingga 2024 sampai 2029 ini kan menjadi penghantar yang sangat penting, momentum yang sangat penting. Dan kita punya Indonesia Emas 2045 yang ingin kita capai juga. Gitu. Pemirsa, ini mungkin pikiran saya saja ya, nanti kita akan bahas. PKS dan Nasdem mungkin tidak mengapa kalau masing-masing dari partai politik ini tidak mendapatkan kursi menteri. Kan yang penting usaha. Tapi bagaimana jika bahwa kursi menteri justru diberikan oleh partai politik yang tidak terlalu berusaha? PDIP mungkin sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Apa tanggapan mereka? Bang Mardhani, bagaimana jika yang dapat kursi menteri ataupun dapat kursi menteri terbanyak bukan partai yang mendukung Pak Prabowo dan Gibran dari awal, adalah partai yang sebenarnya nggak terlalu kencang lah berusaha seperti PKS dan juga Nasdem, PDIP contohnya. Ini apa perasaan mungkin partai politik itu? Kita kepo nih, ini bagaimana? Iya, kalau berandai-andai bisa saja ya, dan pengandaian itu kan mesti masuk akal. Berarti kalau PDIP ingin dapat kursi berarti memang bergabung, dan Pak Prabowo mungkin memang melihat itu yang terbaik. Saya termasuk yang percaya logika bahwa mesti ada oposisi di dalam demokrasi kita. Nah, tetapi pada saat yang sama kita juga melihat betapa bahwa kualitas demokrasi kita juga ternyata punya catatan. Kita belum menjalankan demokrasi yang substansial, masih yang prosedural. Intinya apa? Intinya ayo ada peluang baru. Kita menyatu, kita rapihkan, kontrolnya ada di DPR, DPR betul-betul teknokrasinya dijalankan, efisiensi, efektivitas, presisi, tepat sasaran, pelan-pelan semua spending kita, semua usaha kita tuh ngangkat harkat derajat, kualitas SDM kita berkembang, manajemen kesehatan kita berkembang, pendidikan kita berkembang, manajemen tambang kita berkembang, manajemen kekayaan alam kita itu
punya pantai terpanjang kedua terbesar sesudah Kanada. Itu demikian luar biasa. Misal ada unit inovasi di kampus yang memang dekat dengan lokalitasnya. Indah semuanya. Nah, bahwa itu ada di PDIP, itu ada di Golkar, itu ada di Gerindra. Hak prerogatif ada di Pak Prabowo. Karena kalau Pak Prabowo nyun sewu, salah memilih, yang nanggung kan bukannya partai politik, tetapi Pak Prabowo sendiri. Oke, Mbak Bestari Barus bagaimana? Boleh ditambahkan? Ya, kembali lagi bahwa tentu finalisasi dari penyusunan kabinet ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Kalau kita berandai-andai seperti itu, ya nanti kapan-kapan waktu saya ketemu kawan-kawan dari PDI Perjuangan, saya tanya pula dia, apa betul ada rencana begini-begini, kan begitu tuh. Tapi pastinya bahwa saya meyakini dari hari ini ke depan, bahkan sebelumnya, semenjak saya mengenal Pak Prabowo itu, beliau itu adalah orang yang bisa kemudian bersikap tegas, adil, dan kemudian tahu melihat orang siapa yang bisa dia ajak bersama. Kalau bersama mungkin semua ya, pada seluruh rakyat Indonesia, tapi yang bisa bekerja sama, mensukseskan yang menjadi program cita-cita dari berbangsa bernegara ini, saya yakin beliau paling tahu. Khusus dengan PDI Perjuangan, saya kira ada beberapa hal yang mungkin nanti menjadi pembicaraan setelah beliau jadi presiden, yaitu kembali lagi kepada Pak Prabowo, seberapa besar komitmen dari masing-masing untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan. Saya kira itu. Kita cukup kaya, diisyaratkan oleh Pak Prabowo bahwa kita cukup kaya. Maka untuk membuat semua masyarakat menjadi lebih sejahtera, dibutuhkan kebersamaan. Saya kira itu. Jangan ada kotak-mengkotak lah gitu. Ya, oke. Mas Herzaki, boleh tambahkan juga? Ya, kalau kami lagi-lagi ya, kami meyakini apapun langkah yang diambil oleh Pak Prabowo tentu dengan pertimbangan yang matang gitu. Karena beliau ini bagaimanapun kan presiden terpilih, ingin bagaimana dalam waktu yang singkat 5 tahun bisa mewujudkan tadi. Lagi-lagi apa yang menjadi gagasan besar beliau. Banyak tantangan ya. Hari ini jika ternyata kemudian katakanlah ada teman-teman baru yang juga bergabung, lalu kemudian mengisi posisi di kabinet, ya kami mendukung penuh itu gitu. Karena kami meyakini ini pasti sejalan dengan apa yang kami harapkan. Bagaimana semua yang kita janjikan kemarin ketika Pilpres 2024 benar-benar bisa terwujud. Ya, siapa yang nanti akan membantu mengeksekusi, mampu mengawal ya perjalanan kebijakannya sampai ke bawah nanti sampai 5 tahun ke depan, itu kan sepenuhnya hak dan wewenang Pak Prabowo. Soal pemimpin ini kan punya wisdom ya, punya visi ya, man of vision. Sama ketika Pak SBY ketika terpilih, beliau punya keinginan agar Indonesia 2004 itu ketika itu kan banyak diganggu oleh teroris, bagaimana Indonesia aman sehingga bisa membangun dengan nyaman, ekonomi bisa tumbuh pesat tetapi demokrasi terjaga. Lalu ketika Pak Jokowi ya berdasarkan landasan apa yang presiden-presiden sebelumnya, punya mimpi besar bagaimana infrastruktur Indonesia selama kepemimpinan beliau bisa diperbaiki. Nah, Pak Prabowo juga memiliki mimpi-mimpi yang menyatukan semua dari presiden-presiden sebelumnya. Apa yang menjadi keuntungan-keuntungan, kelebihan-kelebihan dari presiden sebelumnya. Bagaimana itu bisa diwujudkan, ya, diakumulasi dan sehingga bisa ada akselerasi lebih pesat lagi di eranya beliau. Dan katakanlah tadi, teman-teman PDIP berpengalaman memimpin pemerintahan selama 10 tahun misalnya. Lalu kami misalnya selama 10 tahun kemarin sebelumnya. Lalu ada teman-teman Nasdem yang juga sangat berpengalaman, ya teman-teman PKS juga gitu, dan teman-teman partai-partai lain ya punya kader-kader terbaik. Dan hari ini kalau bersatu padu kan akan sangat baik buat negeri ini menurut kami gitu. Tapi lagi-lagi kata kuncinya adalah satu, Pak Prabowo presiden terpilih, hak prerogatif sepenuhnya ada di beliau untuk menentukan siapa dan di mana posisinya. Yang kedua, Demokrat dalam posisi kami siap dan ikhlas. Dimanapun Pak Prabowo memberikan kepercayaan, kami siap mengawal sesuai dengan komitmen kami sebelum ini ya, kami akan kawal terus Pak Prabowo pemerintahan ini selama 5 tahun ke depan. Oke, gitu. Kang Ujang, hak prerogatif, kami ikhlas, kami pasrah, tapi kami nyesek juga kalau yang diberikan ternyata yang nggak berusaha untuk bertemu, mengundang dan lain-lain. Ya, saya melihat ada kebutuhan dari Pak Prabowo tadi untuk mengajak semuanya. Pertama, yang kedua saya melihat, saya dulu ditanya Bang, PKS akan masuk koalisi pemerintah nggak? Saya katakan masuk, ya masuk kan buktinya. Nah, sekarang ditanya lagi sama Mbak Caca, apakah nanti PDIP kira-kira masuk nggak? Saya punya keyakinan masuk tuh. Entah nanti dari awal
empat dari jalur profesional katakanlah ya, tapi mereka berwarna merah, gitu. Atau kan nanti di tengah jalan ada jahitan-jahitan koalisi dari Oktober hingga di bulan Juli. Saya hanya bisa mengatakan analisa saya seperti itu. Jadi saya meyakini kalau Pak Prabowo sudah mengajak, lalu juga ingin akan bertemu dengan Ibu Megawati. Jadi ya kemungkinan besar PDIP pun kelihatannya akan masuk koalisi pemerintah di awal, entah nanti di tengah perjalanan. Nah, ketika kita melihat revisi undang-undang Kementerian Negara, Pak Said Abdullah ketika dikritik gitu, misalkan ada serangan kepada Pak Prabowo yang mengatakan bahwa ini anggaran pemborosan dan lain sebagainya. Pak Said sendiri yang menjawab dari PDIP, Ketua Banggar, bahwa tidak ada pemborosan kok. Artinya ini kode-kode kelihatannya ya, bahwa PDIP pun kelihatannya kalau menurut hemat saya masuk entah di awal entah di tengah perjalanan kelihatannya bisa berkoalisi begitu. Di politik serba mungkin terjadi. Oke, ini mungkin terakhir ya, saya berikan closing statement dari masing-masing partai. Saya ke Bang Bestari Barus terlebih dahulu. Jikalau tidak dapat kursi menteri, memang iya itu tergantung dari Pak Prabowo sendiri. Tapi secara kepartaian aman tidak? Berarti tidak dapat kursi menteri, itu pasti akan berdampak juga untuk kepartaian. Seperti apa? Berkali-kali Bang Surya sudah menyampaikan bahwa dukungan ini adalah dukungan tanpa syarat. Artinya tidak kemudian kalau nggak dikasih kemudian jadi membelakangi punggung, enggak lah. Ini dua-duanya, Pak Prabowo ini politisi yang matang gitu loh. Bukan sekedar beliau itu adalah pensiunan tentara, itu juga Bang Surya. Ini dua-duanya politisi yang matang sekali dalam kiprahnya untuk bangsa ini. Maka saya katakan saya meyakini apa yang disampaikan oleh kedua belah pihak ini adalah sesuatu yang patut untuk diberikan apresiasi. Ada yang diberikan itu baik dan merupakan satu tanggung jawab besar. Namun Bang Surya sudah mengatakan berkali-kali, jangan pikirkan itu, taruh kami di paling belakang saja. Tak ada pun tak apa-apa, tak masalah itu. Yang penting tetap bisa bekerja sama. Oke. Nasdem adalah partai pendukung pemerintahan yang sah. Oke. Itu saja. Bang Mardhani, bagaimana nasib PKS 10 tahun sudah kering, tambah 5 tahun lagi kering, berat juga ya. Harapannya dapat ya PDIP. Gimana tuh? Jujur. PKS itu partai yang kantong sendiri, PKS. Iya. Dan saya pernah jadi ketua tim pemenangan. Ketemu tim yang lain tuh, dan ente mah enak PKS, nggak ada ospul. Apaan ospul? Ongkos pulang. Kalau PKS kumpul, kader kita kumpul. Kita low cost party, karena kita basisnya kader. Yang paling berat kena pukulan ketika PKS masuk berkoalisi itu PKS. Karena hampir sebagian besar pemilih PKS sama pemilih Mas Andis itu singgungannya besar. Saya punya follower IG itu 580 jadi 540 sekarang. 40.000 ambruk dalam 3 minggu. Tetapi saya menilai ini bukan masalah akidi, bukan masalah akidah, bukan juga masalah qot'i yang ada di Quran. Ini ijtihadi. Pimpinan udah mutusin kita berkoalisi karena ingin membangun negeri. Ya udah, baik koalisi oposisi dua-duanya punya alasan untuk membangun negeri. Sekarang koalisi dapat nggak dapat nomor 2, tetapi memang kita ingin membangun negerinya. Dengan landasan itu kita mendapat serangan. Nggak kenapa. Kita jelaskan berpolitik itu ada saatnya untuk kompetisi, ada saatnya berkolaborasi. Belum paham, nggak kenapa. Tugas kita melakukan edukasi. Jadi buat PKS ini resikonya gede, tetapi ya kita udah ngambil keputusan. Nah, nggak akan balik lagi dah kalau nggak dapet. Nah, itu anak kecil, itu bukan politisi itu. Kalau mau bangun negeri ya jalan apapun kondisinya, karena kondisi kita memang berat ke depan. Oke, Mas Herzaki terakhir seperti apa? Ya, kalau dari kami tentu ya, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Mas AHY gitu. Bagaimanapun kunci bagi kita untuk menuju Indonesia emas itu ada 2. Pertama adalah kepemimpinan transformasional. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengorkestrasi SDM yang luar biasa yang ada di Indonesia ini bekerja bersama, solid, kompak, menuju satu tujuan yang sama. Nah, sehingga kita tadi bisa mengatasi berbagai tantangan ya dan permasalahan yang kompleks ini gitu. Sehingga katakanlah tadi ada teman-teman yang baru bergabung itu
mau dari partai manapun tadi yang kita pikiran adalah wah ini punya kelebihan di sini, wah ini punya pengalaman di sini, wah ini nanti bisa begini nih gini. Itu yang kita pikirkan ya, bagaimana kita bisa menghasilkan kebijakan yang benar-benar efektif dan memberikan dampak ya, manfaat yang benar-benar berdampak kepada masyarakat. Nah ini yang paling penting gitu. Bagaimana perjuangan ini 5 tahun ini nggak lama ini gitu ya. Sehingga sebisa mungkin Pak Prabowo ingin sejak hari pertama udah gaspol, ayo kita sama-sama gaspol, teman-teman Nasdem, teman-teman PKS jika sama-sama bergabung ya, diajak oleh Pak Prabowo nanti ya, kemudian juga oleh teman-teman parpol lain, katakanlah tadi ada teman-teman PDIP juga. Demokrat sangat terbuka karena bagi kami pemimpinnya Pak Prabowo dan kami meyakini visi, misi, program dan gagasan besar Pak Prabowo untuk ke depan, untuk Indonesia selama 5 tahun ini adalah yang terbaik hari ini, dan dengan berbagai kekuatan bergabung, bukan hanya partai-partai ya, tetapi elemen tadi, masyarakat, ada ormas ya, ada kekuatan-kekuatan lainnya. Ayo kita berjuang bersama. Katakanlah ada perbedaan di tengah jalan, ayo kita diskusikan bagaimana kita bisa lebih cepat sampai ke tujuan. Lagi-lagi yang paling penting rakyat, yang paling penting bangsa dan negara ini. Oke, terima kasih Mas Herzaki, Bang Bestari Barus, Bang Mardhani Alisera, Kang Ujang. Kita tunggulah hak prerogatif dari Pak Prabowo nanti akan meramu melihat komposisi siapa yang dapat banyak, siapa yang tidak dapat, siapa yang kemudian dimasukkan. Mungkin meski tidak berusaha, pemirsa, kita tidak tahu. Dan sesaat lagi rekan saya Ken Anu sudah siap dengan informasi penting lainnya. Ken, ada apa? Ya, Caca Anissa dan juga pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir untuk Anda. Kami akan hadirkan informasi dari polisi yang berhasil menangkap pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan Nia Kurniasari di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sesaat lagi informasi selengkap. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan Nia Kurniasari di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam press release-nya, polisi mengungkap kronologi pembunuhan tersebut. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkapkan tersangka Indra Septiawan sempat membeli gorengan bersama 3 rekannya. Saat membeli gorengan itu, niat tersangka muncul untuk memperkosa korban. Pelaku mengikuti dan menghadang korban di salah satu tempat. Korban lantas disekap dan mulut disekap. Pelaku memperkosa korban di atas bukit yang berjarak 2 km dari rumahnya. Irjen Pol Suharyono melanjutkan, usai memperkosa dalam keadaan tidak sadarkan diri, pelaku mengubur korban yang berjarak sekitar 300 meter dari tempat ia melakukan aksi bejatnya. Ternyata korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang dihantarkan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jarak dari yang diduga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut berarti menghadap salah satu tempat tertentu. Dan akhirnya niat untuk memperkosa itu dan juga tidak yang dilakukan selesai. Pelarian tersangka Indra Septiarman, pemerkosa dan pembunuh penjual gorengan Nia Kurniasari berakhir sudah. Polisi bersama warga yang geram ikut meringkus Indra di sebuah rumah kosong di kawasan Padang Kabau, Sabaleh Kayu Tanam, Sumatera Barat. Jejak buron kasus tindak asusila dan pembunuhan Indra Septiarman berakhir setelah kepolisian bersama warga menemukan lokasi persembunyiannya di wilayah Padang Kabau, Kecamatan 2 Kali Sabaleh, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Rumah ini dikepung dan digeledah oleh polisi. Awalnya posisi pintu rumah terkunci, sampai akhirnya polisi mendobrak dan berhasil masuk ke salah satu ruangan. Tersangka berhasil ditangkap polisi setempat saat sedang bersembunyi di loteng rumah. Aparat menarik kaki Indra sampai dirinya terjatuh dan tak berdaya.
Warga nyaris geram dan ikut menghakimi pemuda berusia 26 tahun yang sudah kabur selama 11 hari ini. Pelarian Indra terungkap ketika ada gerombolan pemuda setempat sedang siaran langsung di media sosial dan memanggil nama Indra. Warga pun curiga dan menemukan posisi tersangka. Jadi setelah sampai siang beberapa warga di sini ikut menelusuri tempatnya. Kebetulan pas di tempat tersangka ditemukan ada beberapa orang pemuda di sini itu duduk di istirahat di rumah yang kosong tersebut. Itu ada dua, rumah itu ada dua. Terus di rumah salah satunya di mana tersangka ditemukan. Jadi pemuda ini sambil live gitu kan. Jadi dia sama teman-temannya live. Habis itu dia manggil-manggil nama kayak bercanda gitulah gitu kan, keluar kamu mungkin lapar nih, ada kue gitu kan. Jadi ada yang biasa megang kunci rumah itu ngasih tahu gitu, minta tolong bukan rumah itu karena beberapa hari sebelumnya itu ada masyarakat yang atau sekolah yang kehilangan mesin sanionya. Jadi orang tersebut minta tolong kepada pemuda ini untuk membuka rumah itu melihat mesin sanio tersebut. Baik, ini. Nah setelah itu dibuka sama masyarakat ini, pemuda ini rumah itu ternyata rumah itu kondisinya terkunci di dalam. Di sanalah pemuda ini merasa curiga. Dan dilihat ke jendela ternyata ada bayangan orang lari dari ruangan tamu tersebut. Baik, Bu, ini rumahnya kan dalam kondisi kosong, artinya memang hari itu sedang ditinggal pergi oleh pemilik beraktivitas atau memang selama ini kosong begitu? Enggak, selama ini memang rumah itu selalu kosong. Mungkin ada waktu-waktu tertentu apa lebaran apa gitu yang punya rumah itu pulang dari rantau gitu kan. Baik. Gitu. Indra Septiarman, tersangka pembunuh Nia Kurniasari, juga merupakan residivis kasus pencabulan saat ia masih di bawah umur. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi masih terus memburu pelaku penganiayaan yang mencungkil kedua mata seorang pria di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hingga saat ini polisi sudah memeriksa 4 orang saksi. Polsek Gunung Putri terus mendalami kasus penganiayaan sadis terhadap seorang pria yang terjadi di sebuah acara klub motor di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam lalu. Pihak kepolisian telah memeriksa 1 orang saksi tambahan hingga total sudah ada 4 orang saksi yang diperiksa untuk mengungkap keberadaan pelaku. Sebelumnya viral di media sosial sebuah video seorang pria bernama Faisal Nasution yang tergeletak dengan kondisi yang mengenaskan, pemirsa, dan terluka di bagian matanya dan ini dilakukan oleh pelaku, dan saat ini kondisi korban sudah mulai membaik, namun keluarga khawatir korban akan mengalami kebutaan. Video pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang pria berinisial W, warga Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, membuat heboh warga di Lebak. Sejumlah warga pun geram dengan aksi perbuatan pelaku tersebut. Terlihat di dalam video seperti adegan penyekapan terhadap korban seorang perempuan dengan tangan diikat dan mata ditutup oleh lakban. Kemudian pelaku memegang dan juga melakukan pelecehan kepada korban. Video yang berdurasi 20 detik itu sontak membuat warga geram dan resah. Mereka berharap pelaku untuk segera diproses hukum. Warga berharap pelaku tersebut segera ditangkap karena ciri-ciri pelaku jelas terlihat dalam video tersebut. Rilis lembaga survei tidak membuat gentar calon kepala daerah di Jakarta untuk memperoleh suara banyak dan menang 1 putaran. Calon gubernur Jakarta harus menang tebal. Kami hadirkan informasi untuk Anda usai jeda.
Rilis lembaga survei tidak membuat gentar calon kepala daerah di Jakarta untuk memperoleh suara banyak dan menang satu putaran. Calon gubernur Jakarta harus menang tebal. Pemilihan kepala daerah mulai ramai dengan kegiatan para calon mengunjungi kantong-kantong suara semakin intens dilakukan. Aksi belusukan ke masyarakat ini tak lain karena para calon sedang tebar pesona, berharap pada pemilihan kepala daerah nantinya masyarakat akan memilih. Siapakah yang paling unggul dalam pilkada di Jakarta? Apakah Ridwan Kamil dan Suswono, Pramono Anung dan Rano Karno, atau pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana? Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil sementara kontestasi untuk pemilihan kepala daerah Jakarta 2024. Temuan LSI mulai dari simulasi figur calon kepala daerah Jakarta secara perseorangan maupun berpasangan dengan 1.200 responden. Dari simulasi 3 pasangan, Ridwan Kamil Suswono menempati posisi teratas dengan meraih 51,8%. Disusul Pramono Anung Rano Karno 28,4%. Dan Dharma Kun terpaut jauh, hanya meraih 3,2%. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menyebut, peta Pilkada Jakarta bisa berubah, apalagi jika Anies Baswedan menyatakan sikap dukungannya kepada salah satu pasangan. Misalnya mereka masing-masing mencoba untuk langsung atau tidak langsung menyatakan bahwa sejumlah program Anies itu akan dilanjutkan misalnya ya dengan pola-pola komunikasi yang berbeda. Jadi secara publik mungkin para pendukung Anies akan menangkap bahwa Pram Rano atau RK Suswono menawarkan sesuatu kepada Anies untuk mendapatkan dukungan Anies kalau mereka terlihat program-programnya lebih dekat dengan program-program terutama yang dianggap sukses oleh para pendukung Anies. Jadi tawaran itu yang bisa kita lihat secara umum di publik. Mendengar kabar namanya di posisi paling atas dalam survei, Ridwan Kamil mengakui bahwa masyarakat di Jakarta lebih kritis dan pendekatannya tidak cukup hanya dengan cara belusukan. Masyarakat perlu tahu informasi dengan pemaparan melalui podcast di media digital dan jejaring sosial. Ya, kita menunjukkan bahwa warga makin yakin bahwa kita fokus pada solusi-solusi yang mudah dipahami, karena orang Jakarta kan kritis-kritis, rasional-rasional, sehingga pendekatannya lebih pada pemaparan. Itulah kenapa saya senang podcast kan, memaparkan lebih leluasa. Di survei internal kita semua sama, berkisar 51 sampai 57 ya, tapi yang dipublikasikan yang ini. Dan mudah-mudahan sudah tembus angka 50, jangan turun lagi kan, dan makin besar ya mudah-mudahan Allah kabulkan. Kami ingin menang dengan cara baik, tidak boleh ada money politik, semua namanya Fastabihul Khairat campaign, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu. Meskipun survei Ridwan Kamil dan Suswono jauh meninggalkan pasangan calon gubernur lain, namun hal ini tidak membuat ciut nyali calon wakil gubernur Rano Karno. Aktor kawakan yang akrab disapa dengan nama Dul itu merespons dengan santai, bahkan sedikit bersenda gurau dengan awak media. Sama, kita juga target satu putaran, setiap kita pasti harus mencapai satu. Kalau 2 capek, ngos-ngosan. Semua kita berusaha, makanya kita gerakan masyarakat, gitu loh. Ya. Tadi Pak RK bilang katanya nggak mau unggul tipis gitu. Gimana Bang Dul? Pokoknya telak katanya dia. Dia harus berusaha tebal. Kalau tipis kalah dia sama gue. Oke ya.
Akankah para calon kepala daerah Jakarta mampu mengubah angka survei LSI tersebut? Masih ada waktu hingga November mendatang. Mesin partai dan akar rumput harus bergerak lebih kencang untuk meraih simpati pemilih. Tim TV One mengabarkan. Ratusan petani di Kabupaten Pati, Jawa Tengah lakukan aksi demonstrasi menolak masuknya industri semen di kawasan Pegunungan Kendeng. Dalam aksi ini, seorang peserta demo mengalami kesurupan. Ratusan petani dari kawasan Pegunungan Kendeng menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sebelum berorasi, para petani menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan kawasan Pegunungan Kendeng sebagai kawasan pertanian, tapi kini terancam dengan kehadiran pabrik semen. Di tengah aksi teatrikal, salah seorang peserta aksi mengalami kesurupan. Sejumlah peserta demo berusaha menolongnya dengan menyiramkan air kendi ke wajahnya. Dalam aksi ini, ratusan petani yang tergabung dalam jaringan masyarakat peduli Pegunungan Kendeng menilai alih fungsi lahan pertanian ini akan menjadi pintu masuknya industri semen di kawasan Pegunungan Kendeng. Mobil odong-odong yang mengangkut belasan penumpang terguling saat gagal menanjak di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis sore. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang anak dan pengemudi odong-odong harus dilarikan ke rumah sakit karena terluka. Odong-odong raga ke. Bulan naik odong-odong jalan ya. Ya tuh, di lumur sumur ya tuh. Aduh, aing masa belum. Sejumlah warga panik saat mobil odong-odong yang mengangkut belasan penumpang terguling di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis sore. Dari 14 penumpang yang merupakan anak-anak dan ibu-ibu, satu anak dan pengemudi odong-odong harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka cukup serius. Menurut keterangan saksi, sebelumnya odong-odong ini melaju dari Telaga Bestari menuju Kampung Sarongge. Namun saat ditanjakan, mobil odong-odong itu tiba-tiba berjalan mundur. Mobil odong-odong yang meluncur mundur membuat pengemudi bernama Iis hilang kendali dan akhirnya terguling setelah menabrak tanah yang ada di kanan jalan. Kemudian masuk jalur tanjakan Kampung Sarongge. Nah setelah itu dia tidak kuat menanjak, kemudian odong-odong ini kembali berbalik turun, membuang ke kanan, nabrak tebing. Karena dorongan dari turun itu, akhirnya mobil terbalik. Setelah berhasil dievakuasi, mobil odong-odong dibawa pemiliknya. Sedangkan 2 orang penumpang yang terluka masih dalam perawatan intensif Metro Hospital Cikupa. Dari Tangerang, Banten, Kustedi, TV One mengabarkan. Diduga akibat kelebihan muatan, satu unit mobil truk pengangkut batu jatuh ke dalam sungai di Kelurahan Sulewatang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mobil pemuat material batu ini terjatuh saat melintas di atas jembatan. Truk dengan nomor polisi DC 8581CT memuat material batu sekira berat 5 ton untuk kebutuhan pembangunan bendungan pintu irigasi lahan pertanian. Namun saat melintas di atas jembatan besi, jembatan sebelah kanan tiba-tiba patah sehingga mobil miring dan terjatuh ke dalam sungai sedalam 5 meter. Beruntung kejadian ini tidak ada korban jiwa lantaran sopir berhasil menyelamatkan diri dengan cara melompat keluar dari mobil saat terjatuh ke dalam sungai. Namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah lantaran bodi mobil mengalami ringsek. Akibat kejadian ini, aktivitas warga menjadi terganggu sebab jembatan ini merupakan akses jalan satu-satunya menuju ke kebun untuk mengangkut hasil pertanian warga menuju ke kota. Puluhan anak korban terdampak gempa 5,0 magnitudo yang berada di 2 desa di Garut, Jawa Barat kini harus menjalani trauma healing di sebuah tenda yang disediakan petugas gabungan. Anak terdampak gempa ini disinyalir trauma masuk ke ruangan kelas karena saat insiden gempa mengguncang wilayah Garut dan Bandung, mereka sedang belajar di dalam kelas. Para poluan diterjunkan ke lokasi terdampak ini fokus untuk melakukan trauma healing. Selain membawa anak bermain, mereka juga mengenalkan maskot polisi lalu lintas sehingga para anak ini riang
dan bisa segera pulih dari traumanya. Upaya trauma healing ini tentu tidak cukup satu kali, sehingga para poluan yang diterjunkan ke lokasi terdampak masih akan siaga di lokasi pasca gempa untuk membantu pemulihan trauma siswa. Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, Caca. Benar sekali kan Ana, tapi kita juga harus mengingatkan kepada pemirsa Apa Kabar Indonesia malam untuk menyaksikan One on One bersama Tisa Noveni. Saya Caca Anissa. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.